Baik, sebelumnya perkenalkan saya Vika Nahdia dengan NIM 245424766 TK 60244 dari kelompok 1 Mekanika Teknik kelas A. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 dari tugas 7 yang telah diberikan. Nah, di nomor 1 ini kita disuruh untuk menggambar shear dan diagram momen dari balok ini. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menentukan external force dan gaya-gaya yang terdapat di balok ini. Yang pertama tuh di sini ada titik A. Nah, di titik A ini dia ditumpu oleh pin. Selanjutnya di titik B itu dia ditumpu oleh roll. Makanya di titik A ini dia ada gaya ke arah kanan itu gaya AX dan ada gaya ke arah atas itu gaya AY. Nah, di titik B ini, dia karena tumpuannya roll, maka hanya ada satu gaya ke atas, yaitu gaya BY. Selanjutnya, ada gaya sebesar 800 Newton yang berada di vertikal ya. Ini dia arahnya ke bawah atau ke sumbu Y negatif. Di sebelah sini juga ada gaya 600 Newton. Dia arahnya ke bawah juga dan berada di sumbu Y negatif. Untuk yang 800 Newton ini jaraknya 1 meter dari titik A, kalau yang 600 Newton ini jaraknya 3 meter dari titik A. Selanjutnya di tengah-tengah itu terdapat momen dia searah jarum jam itu sebesar 1.200 Newton meter. Setelah kita menggambar eh, balok ini, kita akan menentukan total momen di titik A. Itu yang pertama ada di sini itu gaya 800 Newton. Dia kita kalikan 1 karena jaraknya dari titik A itu 1 meter, makanya kita kalikan 1 dan dia negatif karena dia clockwise, makanya dia negatif. Selanjutnya kita kurangi, di sini ada momen itu 1.200 karena dia clockwise juga jadi negatif tandanya. Selanjutnya ini ada gaya yang 600 Newton. Kita kalikan 3 karena jaraknya itu dari titik A itu 3 meter. Nah, kenapa negatif? Karena dia clockwise juga. Terus plus BY, BY di sini, ini kita kalikan 4 karena jarak dari titik A-nya itu 4 meter dan dia counterclockwise, makanya dia di sini tandanya positif. Sama dengan 0. Jadi nanti ketemu BY-nya itu nilainya sebesar 950 Newton. Setelah kita menemukan total momen di titik A, kita akan mencari total momen di titik B sama dengan 0. Nah, yang pertama itu ada 600 Newton ini, itu kita kalikan dengan 1 karena jaraknya 1 meter dari titik B. Lalu karena dia counterclockwise, makanya dia positif di sini. Lalu ada momen di sini itu 1.200 Newton meter. Itu dia negatif karena dia clockwise. Selanjutnya di sebelah sini ada gaya 800 Newton. Kita kalikan dengan 3 karena jaraknya itu dari titik B itu 3 meter. Dan dia counterclockwise, makanya dia positif. Terus selanjutnya ada gaya AY di sebelah kiri ini, paling kiri ini. Kita kalikan dengan 4 karena dia jaraknya 4 meter dari titik B. Dan dia itu clockwise, jadi dia di sini tandanya negatif. Maka nanti setelah kita hitung, itu kita akan menemukan nilai AY-nya sebesar 450 Newton. Nah, setelah kita menemukan nilai AY atau besaran AY dan BY, itu kita akan menggambarkan diagram shear-nya itu di sini. Nah,
Jadi dari ini kan yang di garis horizontal itu dia X atau jaraknya, terus yang di garis vertikal itu dia V dalam besaran Newton. Nah, untuk dari 0 ke 1 meter, itu dia momennya sebesar 450. Nah, selanjutnya eh, saat melewati setelah karena AY-nya tadi 450, makanya di sini kita gayanya dari 0 ke 1 meter itu 450. Nah, setelah melewati gaya 800 Newton, itu kita kurangi. Jadi 450 ini akan kita kurangi dengan 800, makanya dia hasilnya negatif, yaitu negatif 350. Nah, di negatif 350 ini hingga titik ke meter ketiga. Hingga titik ketiga meter ini itu masih minus 350 sampai kita melewati titik 600 Newton ini hingga di titik setelah ketiga meter ini itu kita kurangi min 350-nya ini kita kurangi dengan 600-nya. Makanya di meter ketiga hingga meter keempat itu nilainya negatif atau min 950 karena dari min 350 ini kita kurangi dengan 600. Nah, di titik keempat itu karena BY-nya yang kita hitung tadi itu 950, maka dia naik lagi ke titik nol di sini, di meter keempat. Jadi dari yang meter ketiga, min 950, lalu di meter keempat, karena ada titik BY, makanya kita tambahkan dengan 950, sehingga dia kembali ke titik nol lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencari momen diagramnya. Untuk sumbu horizontalnya sendiri, itu untuk jarak dengan lambang X dengan satuan meter. Nah, kalau untuk sumbu vertikalnya sendiri, itu dia untuk M dengan satuan Newton meter. Nah, jadi dari meter ke 0 ke meter ke 1 itu dia ada momen sebesar 450 dari yang tadi kita udah cari itu 450, makanya dia naik. Nah, ini 450 ini kita kalikan dengan satu. Jadi em- besarannya 450 Newton dikalikan dengan jaraknya 1 meter. Makanya 450 Newton meter. Nah, selanjutnya dari meter 1 ke meter 2 ini itu terdapat momen min 350. Makanya 450 ini kita kurangi dengan min 350 sehingga ini eh, dia turun ke 100 Newton meter. Nah, karena di meter kedua ini dia ada momen, tambahan momen terpusat tadi itu ditambah dengan 1.200, makanya ini yang tadinya 100 dia ditambah 1.200 menjadi 1.300 di sini. Selanjutnya, dari meter kedua ke meter ketiga itu terdapat lagi momen min 350. Nah, ini karena jaraknya cuma 1 meter, jadi setelah kita kurangi 350 ini, kita kalikan min 350-nya itu kita kalikan dengan satu, jadi tetap min 350 ya, karena jaraknya 1 meter. Nah, setelah kita kurangi itu hasilnya 950. Lalu di meter ketiga keempat ini, dari meter ketiga keempat ini, itu terdapat momen min 950. Makanya eh, dia menurun karena terdapat momen min 950 itu kita kalikan dengan satu karena jaraknya satu. Terus 950 yang di meter ketiga ini itu kita kurangi dengan min 950. Makanya dia kembali ke titik nol di sini, ke ujung balok ini.
Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait nomor 1 dari tugas 7 ini. Terima kasih.